penuh berkah, eh, malam yang penuh dengan ilmu insya Allah, dan semoga malam ini bisa memberikan inspirasi bagi kita semua untuk semakin mendekat kepada Islam dan semakin meyakini bahwa Islam adalah satu-satunya jalan yang bisa menyelamatkan kita semua. Bapak Ibu, eh, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi ini kita perkenalan dulu ya di awal. Mungkin saya termasuk orang yang asing ya di sini di komunitas Syiar Malam ya. Insya Allah ini komunitas yang terus berkembang ya dan terus memberikan inspirasi ilmu kepada kita semua. Eh, Bapak Ibu sekalian, saya boleh share screen ya. Ya. Bapak Ibu sekalian, malam ini malam pertama kita akan mengkaji eh, satu kitab ya, yang berjudul As-Siyasah Al-Iqtisadiyah Al-Muslah, atau politik ekonomi yang muslah, yang utama, yang agung, yang ideal. Ya. Kitab ini adalah karya dari Syekh Abdurrahman Al-Maliki. Ya, kalau tadi ada pertanyaan siapakah beliau, wallahu alam. Ya, saya juga tidak bisa memastikan apakah ini adalah nama samaran atau seperti apa, wallahu alam. Ya, intinya adalah siapapun beliau, insya Allah ini adalah kitab yang luar biasa, kitab yang eh, insya Allah akan memberikan pencerahan bagi kita semua. Ya, meskipun kitab ini kalau di dalam sumber aslinya kita akan dapatkan kitab ini dikarang tahun 1963. Ya. Jadi kira-kira berapa tahun yang lalu nih? 60 tahun yang lalu. Ya. Ini adalah kalau di Indonesia ini tentu masa-masa ketika pergolakan politik di Indonesia kental. Ada pertentangan antara ideologi Islam, ideologi kapitalis dan sosialis. Ya, ini tentu kitab ini karena dikarang di tahun-tahun ini menggambarkan sebuah gejolak ideologi yang luar biasa, yang nanti akan kita tangkap bagaimana ideologi-ideologi itu berpengaruh di dalam eh, pengembangan strategi ekonomi yang ada di dunia, termasuk barangkali di Indonesia. Ya, kalau di Indonesia tahun-tahun ini adalah tahun-tahun di mana ada tiga partai besar kan itu ya. Ada eh, partai nasionalis ya, kemudian ada partai komunis dan ada partai Islam yang diwakili oleh Masyumi kala itu kalau tidak salah. Ketiga partai itu memberikan corak ideologi sendiri-sendiri yang sangat bertentangan sebenarnya. Yang satu nasionalis ya, yang kedua adalah komunis dan yang ketiga adalah Islam. Lalu Bung Karno mencoba untuk menyatukan ini dan ini tentu sebuah langkah yang gagal ya dengan istilah nasakom, nasionalis, agama dan komunis. Ini sesuatu yang gagal. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita akan mengkaji kitab ini ya, As-Siyasah Al-Iqtisadiyah Al-Muslah, ya, politik ekonomi yang agung, yang utama, yang ini akan memberikan gambaran kepada kita bagaimana sebenarnya ekonomi umat ini harus dibangun. Ya. Yang utama itu seperti apa. Kalau kita lihat dari judulnya, maka kita akan menangkap judul ini ya itu memberikan eh, diksi yang menurut saya luar biasa. Ya. Kitab ini tidak langsung membahas tentang as-siyasah al-iqtisadiyah al-Islam. Ya, jadi kitab ini judulnya atau judul kitab ini bukan politik ekonomi Islam, ya, tetapi politik ekonomi agung. Kalau kita baca buku ini, tentu kita bisa mendapatkan kesimpulan yang dimaksud dengan politik ekonomi agung itu adalah Islam. Ya. Tapi yang menarik, kenapa tidak langsung disebutkan politik ekonomi Islam, ya, tapi disebut sebagai politik ekonomi agung?
karena ada maksud tertentu di dalam pembahasan kitab ini. Jadi kitab ini ingin memberikan argumentasi bahwa Islam itulah atau ekonomi Islam itulah yang menjadi ekonomi yang agung, yang bisa mengalahkan sistem ekonomi manapun di dunia ini, baik ekonomi kapitalis maupun ekonomi sosialis. Ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, ini sistemnya kita ini aja ya. Kalau ada yang mau didiskusikan, boleh silakan langsung saja. Ya, ini kita santai saja ya, karena malam-malam kalau terlalu serius nanti nggak ketahuan. Apalagi ini Zoom-nya ini tidak ada yang menampakkan wajahnya sama sekali ini kecuali moderator kita ya. Jadi kita nggak tahu posisinya apakah sedang matanya berbinar-binar ataukah sedang mengantuk atau apa, kita tidak tahu. Ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, pembahasan politik ekonomi dulu. Ya, ini pembahasan yang menarik. Kalau kita bahas ekonomi, ya, itu biasanya sifatnya individual. Ya. Karena ekonomi itu kan pada dasarnya adalah ilmu yang mengatur bagaimana mengelola sumber daya yang dimiliki oleh manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Ya, ekonomi ada yang mendefinisikan begitu. Ya. Jadi intinya adalah kalau ekonomi itu bagaimana agar seorang manusia bisa terpenuhi kebutuhannya. Dia pengen makan bisa makan. Dia pengen sehat bisa sehat. Dia pengen sekolah bisa sekolah. Itulah ekonomi. Ya. Di dunia barat ada yang mendefinisikan ekonomi itu adalah ilmu tentang pilihan-pilihan. Ya. Kenapa begitu? Karena di barat itu prinsip ekonominya adalah kelangkaan, bahwa sumber daya yang ada di dunia ini sifatnya langka. Nggak akan cukup untuk memenuhi seluruh kebutuhan-kebutuhan manusia. Itu secara global. Kalau dalam konteks individu, maka kita bisa mengatakan, ini katakan pegawai lah, gampangnya untuk memahami adalah sebesar-besarnya gaji yang diterima pegawai tidak akan sanggup memenuhi seluruh kebutuhan dia. Nah, itulah ekonomi. Makanya seorang pegawai itu ketika dia dapat gaji, ya ini kan hari ini dapat gaji semua nih. Kelihatannya hari-hari ini ya itu sumringah semua. Ya biasanya sih Sabtu Minggu besok ini hari-hari yang kalau di Bogor Sabtu Ahad di hari pertama atau di akhir bulan itu bisa macet. Ya kemacetan beralih. Kalau biasanya di hari biasa kemacetan karena anak-anak sekolah, kalau ini kemacetan karena mereka pada di warung-warung. Ya. Nah, perilaku mereka gimana dalam ekonomi? Ketika dapat gaji, katakan gajinya 5 juta, maka mereka harus bisa mengatur. Nggak mungkin dong beli semuanya. Maka harus diatur tuh, milih. Nah, cara milihnya itulah ilmu tentang ekonomi. Ya, itu ekonomi. Nah, dalam bahasan kitab ini, ekonomi tidak dibahas sebagaimana ekonomi apa adanya. Ya. Tapi yang dibahas dalam kitab ini adalah disandingkan dengan kata-kata politik, ya politik ekonomi. Ya. Kalau di dalam nomenklatur apa namanya kurikulum, ya sering disebutnya bukan politik ekonomi, ekonomi politik. Ya. Mungkin maknanya sama, tapi rasanya berbeda. Kalau ekonomi politik itu adalah ekonomi dengan menggunakan politik. Ya. Nah, kalau ini politik ekonomi adalah bagaimana politik itu bisa kita gunakan untuk mengatur perekonomian. Ya, kita tahu di dalam bahasan-bahasan yang lain sudah sering dibahas yang dimaksud dengan politik itu adalah ri'ayatus syu'unil ummah. Ya. Siasah. Ya, bahasa Indonesia siasat itu siasah itu siasat. Ya. Siasat itu adalah bagaimana mengelola sesuatu yang menggunakan kebijakan-kebijakan tertentu. Ya. Dalam bahasa Islamnya, siasah itu adalah ri'ayatus syu'unil ummah. Bagaimana mengelola, memanage urusan-urusan umat. Jadi kalau politik ekonomi itu artinya apa? Bagaimana politik itu
digunakan untuk mengatur urusan-urusan ekonomi umat. Nah, maka nanti selain politik ekonomi ada politik pendidikan, ada politik kesehatan, ada politik keamanan dan sebagainya. Nah, di dalam kitab ini kita bahas tentang politik ekonomi, yakni satu cabang ilmu, ya kalau ini kita sebut sebagai ilmu, yang mempelajari bagaimana politik ya atau kebijakan itu bisa mengatur sistem ekonomi sehingga mendapatkan tujuan-tujuan ekonomi. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita bicara politik ekonomi, itu berarti apa yang akan kita pelajari sebenarnya? Yang pertama adalah ekonomi. Ya. Maka silakan dikaji itu tentang ekonomi Islam itu seperti apa. Pilar-pilar ekonomi Islam itu seperti apa. Bagaimana konsep kepemilikan dalam Islam. Bagaimana konsep pengelolaan kekayaan di dalam Islam atau pengelolaan kepemilikan di dalam Islam. Lalu bagaimana distribusi kekayaan itu bisa diatur dalam Islam. Itu ekonominya. Nah, untuk melakukan sistem ekonomi ini pasti dibutuhkan politik. Dibutuhkan kebijakan. Ya. Kalau bicara tentang politik, bicara tentang kebijakan, berarti turunan berikutnya adalah pasti harus ada kekuasaan. Itu. Ya. Kalau ada kekuasaan, itu berarti apa mananya? Berarti politik ekonomi ini tidak mungkin bisa diterapkan tanpa adanya negara. Gitu ya. Nah, ini yang harus diperhatikan. Maka Bapak Ibu sekalian, nanti jangan bosan gitu. Kalau di dalam pembahasan politik ekonomi itu yang dibahas negara. Karena politik ekonomi itu pasti berhubungan dengan negara. Beda dengan muamalah. Jadi politik ekonomi ini tidak bicara tentang muamalah. Ya, tidak bicara tentang muamalah fardiyah masing-masing ya, tentang hukum jual beli, hukum sewa menyewa, ya hukum hutang piutang dan sebagainya. Bukan itu yang kita bahas, tetapi yang kita bahas adalah dalam konteks bagaimana negara mengatur sistem perekonomian ini agar mampu mendapatkan tujuan yang diharapkan dari ekonomi. Ya, apa tujuan ekonomi itu? Tujuan ekonomi kan sederhananya adalah kesejahteraan, kan gitu. Ya, kalau disebut kesejahteraan, apa mananya? Kesejahteraan itu mananya adalah orang kalau butuh kesehatan, ya, maka bagaimana dia bisa mendapatkan pelayanan kesehatan. Kalau dia membutuhkan pendidikan, bagaimana dia mendapatkan pelayanan kesehatan, pendidikan. Lalu tentang keamanan, tentang infrastruktur, termasuk kebutuhan-kebutuhan pokok individual, bagaimana cara memenuhinya. Ya. Itu adalah tujuannya begitu. Itu sejahtera seperti itu. Ya. Di samping mungkin ada kesejahteraan yang sifatnya tidak bersifat materi, ya, misalnya bahagia. Ya, itu juga muncul bisa jadi akibat aktivitas ekonomi. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita bicara tentang negara, bicara tentang sistem, bicara tentang tujuan-tujuan ini, ya. Lalu kalau ini kita gabungkan semua, ya, maka ekonomi ini, ya, dengan politik itu akan bergandengan dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan itu. Ekonomi bicara tentang dana atau sumber daya, katakan secara umum, ya, karena kesehatan itu butuh uang, kesehatan butuh peralatan, pendidikan butuh uang, pendidikan itu mungkin butuh sumber daya termasuk keamanan, infrastruktur dan sebagainya. Itu butuh dana atau butuh sumber daya yang ada. Itu diatur dalam ekonomi. Nah, namun bagaimana sumber daya itu bisa dikelola dengan baik, maka politik itu penting. Ya, negara harus hadir di situ. Tidak mungkin, ya, nanti kita bisa jelaskan, tidak mungkin negara itu tidak hadir di dalam proses pemberian kesejahteraan kepada umat manusia. Nggak mungkin setiap individu-individu itu diberikan kebebasan untuk mengelola ekonominya masing-masing tanpa ada campur tangan negara. Ya. Termasuk kapitalisme saja, yang dulu kapitalisme itu
ya sistemnya dibangun berdasarkan peniadaan campur tangan negara terhadap sistem ekonomi, sekarang pun sudah mulai beralih. Negara harus ikut campur tangan, memberikan kesejahteraan, memberikan jaminan kesehatan, jaminan pendidikan dan sebagainya. Ya. Nah, jadi kalau dihubungkan antara politik dengan ekonomi, ya, maka siasa al-iktisadiyah dalam kerangka umum, sebelum nanti kita bahas bagaimana siasa iktisadiyah waktu politik ekonomi dalam konteks Islam, yang dibahas itu paling tidak 3 hal ini. Satu, kebijakannya. Ini berarti tentang sistem ekonominya. Ya. Yang kedua, bagaimana ekonomi itu berpengaruh terhadap politik. Ini akan kental di dalam sistem kapitalisme. Kalau dalam sistem Islam mungkin nggak terlalu kental gitu. Kalau dalam sistem kapitalisme itu kan siapa yang punya sumber daya ekonomi yang besar, maka dia akan menguasai politik. Cenderungnya kan begitu. Islam insya Allah tidak akan begitu. Dan yang ketiga yang paling penting ini adalah pemerintah sebagai regulator. Pemerintah yang memiliki kebijakan, yang mengeluarkan kebijakan. Sehingga ekonomi itu bisa memberikan kestabilan, bisa memberikan perlindungan dan jaminan perekonomian kepada masyarakat. Jadi nanti akan kita bahas seperti itu. Ya. Kitab ini nanti akan membahas seperti itu. Ya. Lalu sedikit saja kita sudah paham, ya, bicara tentang negara atau bicara tentang sistem ekonomi seperti yang kita bahas di sini, ada sistem ekonomi di situ yang mempengaruhi ekonomi dan mempengaruhi politik. Sistem itu kalau boleh jujur sekarang ini hanya dipengaruhi oleh ideologi. Ya. Sistem corak dari sistem itu dipengaruhi oleh ideologi. Sehingga kalau kita mendapatkan di dunia ini ideologinya ada 3, kapitalisme, sosialisme, atau Islam, maka kita akan bisa mendapatkan gambaran bahwa ekonomi di dunia ini coraknya pun ada 3. Ya. Kapitalisme, sosialisme, dan Islam. Ya. Hanya bagaimana gambaran kapitalisme itu seperti apa, sosialisme itu seperti apa, Islam itu seperti apa, tentu variasinya banyak sekali. Dan kadang-kadang terjadi pencampuran antara kapitalisme dengan sosialisme, sosialisme dengan Islam, Islam dengan kapitalisme. Sekarang sudah muncul seperti itu. Ya. Misalnya, kalau kapitalisme dengan sosialisme, misalnya jargon-jargon tentang kemakmuran yang berkeadilan. Misalnya. Ya, kemakmuran itu kan jargonnya kapitalisme. Tapi keadilan itu jargonnya sosialisme. Nah, digabungkan dia. Ya. Atau antara Islam dengan kapitalis. Gitu. Ya. Maka sistem ekonomi kapitalisme Islam. Ya. Muncul seperti itu. Ya. Nah, nanti kita harus dudukkan itu. Ya. Kalau ingin mendapatkan mana sistem ekonomi yang muslah, maka kita harus bisa membandingkan 3 sistem ini dengan baik, lalu bisa memilih mana sebenarnya yang muslah. Ya. Jadi seperti yang saya sampaikan di awal tadi, yang menarik di kitab ini, kenapa tidak disebut langsung siasah al-iqtisadiyah al-Islam, politik ekonomi Islam, tapi disebut politik ekonomi yang unggul atau yang agung, itu dalam konteks apa? Dalam konteks agar kita itu bisa mendapatkan bukti dan argumen bahwa di antara 3 sistem ekonomi ini yang unggul dibandingkan yang lain itu adalah Islam. Ya. Itu yang maksud dengan keunggulan. Ya. Dia unggul atau agung. Ya, Islam. Nah, bagaimana nanti perlahan kita akan coba buktikan ini dalam pembahasan berikutnya. Intinya adalah karena judul kitab ini adalah politik ekonomi yang agung, maka di bagian-bagian awal kitab ini nanti akan kita disuguhkan perbandingan antara sistem ekonomi kapitalis, sosialis, dan Islam. Ya.
bagaimana kapitalisme itu dan apa kritik kita terhadap kapitalisme. Bagaimana sosialisme dan kritik kita terhadap sosialisme seperti apa, dan terhadap ekonomi Islam itu seperti apa. Ya. Tentu kita percaya bahwa ekonomi Islam itu adalah sistem ekonomi yang sempurna, yang paripurna, yang agung. Ya, maka kalau kita berbasis kepada hukum-hukum syara, kita akan mendapatkan kesimpulan bahwa ekonomi Islam yang bersumber dari hukum syara itu pasti benar. Ya, tidak ada yang salah di situ. Tidak ada kritik kita terhadap hukum ekonomi Islam. Kalaupun ada kritik, itu bukan kritik terhadap sistem ekonominya, tetapi kritik terhadap bagaimana sistem ekonomi itu diimplementasikan di dalam masyarakat atau di negara atau terhadap rakyat dan sebagainya. Ya, itu nanti akan kita diskusikan seperti itu. Ya. Ini misalnya secara sekilas, ya. Ini bukan pandangan Islam, ya, tapi ini adalah pandangan intelektual saat ini. Ya. Mereka mengatakan kapitalisme, sosialisme, Islam itu sama-sama memiliki keunggulan dan memiliki kelemahan. Ya, termasuk Islam. Islam punya keunggulan, termasuk juga punya kelemahan. Nanti kita coba buktikan, apakah betul seperti itu? Apakah kapitalisme itu punya keunggulan? Ya. Ataukah nggak punya kelemahan? Ya. Demikian pula sosialisme. Misalnya kapitalisme itu dianggap begini, kapitalisme itu unggul, ya, karena memberikan kebebasan kepada rakyat atau kepada masyarakat untuk berusaha dan melakukan inovasi. Menurut masyarakat sekarang ini unggul, sehingga masyarakat, ya, atau pelaku ekonomi itu berupaya untuk melakukan inovasi, melakukan produksi sebesar-besarnya, ya, karena mereka bebas untuk melakukan itu. Dan mereka merasa kalau mereka tidak melakukan itu, maka tidak ada yang bisa menjamin kehidupan mereka. Ya. Katanya konsepnya seperti ini adalah konsep yang akan menumbuhkan produktivitas. Makanya kan kita sering mendengar kapitalisme itu memiliki jargon to produce, produksi. Ya. Karena satu sisi mereka menghadapi problem, menurut mereka sumber daya itu tidak mungkin bisa memenuhi kebutuhan mereka, sementara kebutuhan mereka itu harus dipenuhi. Maka satu-satunya cara untuk memenuhi kebutuhan mereka adalah bukan mengurangi kebutuhan, tapi adalah dengan menambah produksi yang bisa memenuhi kebutuhan. Nah, itu konklusi mereka seperti itu. Silakan nanti kita renungkan sama-sama. Apakah tepat seperti itu? Ya. Jadi kalau produksinya meningkat, maka insya Allah problem ekonomi itu akan hilang. Ya. Jadi mereka tidak lagi memperhatikan masyarakat satu persatu. Ya. Mereka hanya berpikir kalau ada yang miskin, berarti dia nggak produktif. Gitu aja prinsipnya. Berarti yang salah bukan kemiskinannya. Yang salah berarti adalah orang itu tidak produktif. Ya. Nah, apa akibatnya? Ternyata mereka pun menyadari bahwa tabiat mereka untuk individualis di dalam berusaha dan melakukan inovasi di tengah kebebasan yang diberikan kepada mereka, akhirnya mereka melakukan upaya ekonomi yang tanpa kendali. Yang terjadi apa? Yang kuat makin kuat, yang lemah makin lemah. Apalagi ya, dalam konteks tadi problem tentang politik ekonomi adalah ketika politik digunakan untuk menguasai ekonomi. Nah, itu yang salah. Ya, makanya politik ekonomi itu bukan ekonomi politik, gitu kan? Politik ekonomi itu adalah bagaimana agar politik itu bisa digunakan sehingga ekonomi itu bisa mencapai tujuan yang diharapkan, bukan dalam rangka untuk menguasai ekonomi. Nah, sekarang yang terjadi itu, ya, sudah kaya raya masih belum cukup juga. Akhirnya apa? Mereka masuk di dunia politik agar
penguasaan ekonomi itu semakin banyak mereka didapatkan. Apa akibatnya? Ringkasnya adalah terjadi ketimpangan sosial dan kesenjangan pendapatan. Ya, yang kuat, yang kaya, dia makin memiliki sumber daya yang sebesar-besarnya, sementara yang miskin akan semakin sedikit sumber daya yang dimiliki. Nah, padahal kita tahu untuk mendapatkan kesejahteraan sumber daya itu penting ya dimiliki oleh setiap pelaku ekonomi. Kapitalis. Sosialisme, ya ada yang kagum sampai sekarang pun banyak yang kagum terhadap sosialisme. Banyak, termasuk orang Islam sendiri banyak juga yang kagum terhadap ekonomi sosialisme. Ya. Kenapa? Karena mereka menganggap kapitalisme itu bukan jalan yang terbaik. Kapitalisme itu hanya menimbulkan kesenjangan. Sehingga sosialisme mengatakan antitesis terhadap kapitalisme itu adalah sosialisme. Ya, sosialisme bertujuan untuk mendapatkan kesejahteraan sosial dan persamaan serta memperhatikan kepentingan masyarakat. Ya, maka jargon-jargon keadilan, jargon sama rata, sama rasa, kesejahteraan bagi semua dan sebagainya, itulah jargon-jargon sosialisme. Ya, secara tahap awal mungkin orang mengatakan iya ini yang dibutuhkan karena buktinya kapitalis sudah begitu. Ya, tapi apa yang bisa kita amati dalam fakta sekarang ini, tidak ada negara di dunia ini yang menggunakan sosialisme murni. Kalaupun ada, maka tidak ada negara di dunia ini yang menggunakan sosialis yang tingkat kesejahteraan ekonominya itu tinggi. Kenapa? Karena itu adalah tabiat dari ekonomi sosialisme. Ketika setiap individu tidak diberikan hak memiliki ya, sumber daya yang ada di sekitar mereka, maka yang terjadi adalah individu itu berkurang insentif mereka untuk berkembang. Beda dengan kalau kapitalisme. Kapitalisme itu mereka berpacu ya karena dengan berusaha itu mereka akan dapatkan keuntungan yang besar. Sementara kalau dalam sosialisme seberapapun effort yang mereka gunakan di dalam kegiatan ekonomi, mereka tidak akan mendapatkan sesuatu yang sesuai dengan effort dulu. Effort yang dia berikan, dia akan dapat sesuatu yang sama. Ya, itu yang disebut dengan sama rata, sama rasa. Nah, bagaimana ekonomi Islam? Nah, ekonomi Islam sendiri pun banyak orang yang salah kaprah. Ya, mengartikan apa itu ekonomi Islam. Ada yang mengatakan ekonomi Islam itu adalah ekonomi yang dilakukan oleh umat Islam. Ya, maka nanti Bapak Ibu semua, ya kalau misalnya baca-baca literatur misalnya terkait dengan keunggulan sistem ekonomi Islam, mereka dianggap sebagai ekonomi Islam itu memberikan keunggulan. Apa buktinya? Buktinya adalah negara-negara yang mayoritas penduduknya Muslim paling tinggi. Ya. Misalnya Malaysia di atas 10%, kemudian Pakistan 15% sampai 16% misalnya. Ini pertumbuhan yang sangat tinggi yang jauh di atas pertumbuhan negara-negara kapitalis. Ya. Tentu menganggap bahwa ekonomi Islam itu adalah ekonomi yang digerakkan oleh umat Islam tidak selamanya benar. Ya. Kadang-kadang ekonomi yang digerakkan itu justru adalah ekonomi kapitalis. Ada juga yang mengatakan ekonomi Islam itu adalah ekonomi yang sistemnya itu menggunakan ekonomi kapitalis, ya. Kemudian Islam itu sebagai sebuah value yang harus dikembangkan di situ, ya, yang digunakan untuk mengatur value itu. Maka kalau di kapitalis terhadap sumber daya, maka dengan Islam direm. Bagaimana mengeremnya? Maka di dalam Islam itu katanya ada instrumen-instrumen yang tidak ada di dalam ekonomi kapitalis. Ya, ya ini instrumen-instrumen yang bersifat kemanusiaan. Misalnya zakat.
Ya, zakat nggak ada dalam kapitalis. Zakat adalah bentuk kepedulian sosial kepada sesama umat. Ada wakaf, makanya dikembangkan wakaf di Indonesia. Kemudian tanpa riba, karena riba diakui sebagai sebuah sistem yang menghisap ya darah orang-orang yang berhutang. Ya, maka di dalam Islam riba diharamkan. Ya. Nah, katanya dengan menggunakan itu, ya dihilangkan riba, ditambahin zakat, ditambahin wakaf, ya termasuk instrumen-instrumen yang lain yang syariah itu misalnya tentang syirkah, tentang takaful, tentang apa, meskipun basis ekonominya itu adalah kapitalisme ya atau mazhabnya katakan neoklasik misalnya dengan teori-teori yang sama, asal itu dikembangkan prinsip-prinsip syariah itu sudah menjadi ekonomi Islam ya. Itu tentu tidak tepat. Kenapa? Karena ekonomi Islam itu ya, apalagi kalau kita bicara tentang politik ekonomi Islam, dia tidak akan bisa digambarkan secara jelas kalau kita itu tidak merumuskan ekonomi Islam secara ekonomi Islamnya itu seperti apa. Lalu kalau politik ekonomi Islam negaranya itu seperti apa. Tidak mungkin, ya kita bisa mengatakan tidak mungkin di dalam negara kapitalis atau negara sekuler, bahkan negara sosialis yang bisa menerapkan ekonomi Islam secara total. Paling yang bisa dilakukan itu adalah ekonomi Islam yang sifatnya parsial, yang sifatnya individual. Ya, individual itu apa? Riba itu kan individual. Zakat itu individual. Ya, meskipun zakat itu juga sebenarnya membutuhkan negara yang berhak untuk memungut besarnya adalah negara seperti apa yang diharapkan oleh ekonomi Islam agar dia itu bisa tumbuh menjadi sosok ekonomi yang rahmatan lil alamin. Nggak mungkin kan di dalam negara sekuler. Ya, ekonomi Islam itu akan tumbuh dengan baik. Tumbuh iya, tapi tumbuh antara hidup dan mati. Ya. Tapi kalau tumbuh sebagaimana kekuatan ekonomi yang dahsyat itu tidak akan mungkin itu muncul dari sebuah negara yang bukan yang bukan negara yang diajarkan oleh Islam. Yaitu apa? Negara sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ya, jadi nanti kita akan coba bahas lebih detail lagi. Ya, dalam sudut pandang Islam dan sudut pandang fakta sesungguhnya itu seperti apa. Ya. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, saya tunjukkan ini sekilas saja. Ya, saya tidak ingin membahas detailnya seperti apa. Hanya saya ingin menunjukkan begini. Ya, ini yang harusnya menjadi semangat kita untuk memperjuangkan politik ekonomi Islam. Ya. Kalau Bapak Ibu baca literatur-literatur tentang perkembangan ekonomi politik klasik, bahkan ini disebut klasik. Ya. Ini ada apa namanya ada pustakanya di sini, ya, dan ini banyak dikutip ya ketika bicara tentang ekonomi politik klasik. Apa yang aneh di dalam bagan ini, Bapak Ibu sekalian? Ya. Ekonomi politik klasik katanya ada karma, ya, kemudian memunculkan perspektif radikal. Kemudian mazhab ekonomi neoklasik, ya, ada yang Keynesian, ada yang neo-Austrian, lalu menjadi liberal modern, menjadi liberal klasik. Lalu ini yang mungkin jarang kita dengar, ada Edmund Burke, ya. Ini ya ekonomi yang dikembangkan karena unsur apa namanya nasionalisme, fasisme, keunggulan, mengunggulkan kepada kesukuan mereka misalnya, yang memunculkan mazhab konservatif. Apa yang aneh dalam bagan ini? Ya, sama seperti kalau Bapak Ibu semua melihat tentang perkembangan teknologi. Katanya teknologi itu dimulai dari 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, sekarang sudah 5.0 katanya. Ya. Ada yang aneh di dalam
bagian-bagian perkembangan teknologi dan perkembangan ekonomi yang dibuat oleh orang-orang Barat. Ya ini apa? Tidak satu pun dari mereka memasukkan unsur ekonomi Islam di dalam bagan apa namanya perkembangan politik ekonomi. Ya. Padahal kalau mau jujur, ya, teori-teori yang dikembangkan oleh ekonomi Barat, ya, apakah itu Adam Smith, ya kan, David Ricardo dan sebagainya yang memunculkan teori-teori tentang neoklasik itu pada dasarnya mereka banyak mengutip dan terinspirasi dari kitab-kitab yang dikarang oleh ulama-ulama Islam. Ya. Misalnya ada buku Welfare State misalnya yang dikarang oleh Adam Smith ya sebagai bapaknya mazhab neoklasik yang kemudian sudah memasukkan negara itu harus memberikan jaminan kesejahteraan di situ. Ya. Itu ternyata kan banyak mengutip dari teori-teorinya Ibnu Khaldun. Ya. Ya, di dalam muqaddimahnya itu. Ya. Yang dikutip bagaimana negara mengelola ekonomi, mengelola politik, mengelola pendidikan, mengelola yang paling jelas adalah tadi tentang ekonomi, itu kemudian dikutip menjadi inspirasi bagi ekonom-ekonom Barat untuk memformulasikan bagaimana sistem ekonomi itu harus dibentuk. Tapi anehnya, ya, tidak ada satupun dari mereka yang mencoba memasukkan teori-teori ekonomi Islam di dalam perkembangan teori ekonomi politik. Ini kan ketidakadilan yang diberikan oleh mereka. Ya, apakah ini unsur kesengajaan atau tidak? Allah alam. Tapi paling tidak ini adalah upaya mereka untuk melepaskan diri ya dari kemunculan kembali ekonomi politik atau politik ekonomi yang agung ini yaitu Islam. Ya. Tadi kita bicara tentang perang politik dalam ekonomi, ya, membuat strategi. Ya, nanti akan kita diskusikan bagaimana negara Islam, ya, kalau kita bicara tentang ekonomi Islam, itu bisa merumuskan strategi kebijakan-kebijakan. Ya. Apakah itu bentuknya dalam hal APBN, misalnya anggaran pendapatan dan belanja negara, ya, itu kan strategi untuk mengatur keuangan negara. Atau bagaimana menangani masa-masa paceklik, ya, bagaimana menangani inflasi dan sebagainya. Lalu mengeluarkan kebijakan fiskal. Nanti kita akan bicara tentang pajak, ya, tentang insentif, ya, pajak, kemudian moneter, ya. Sebenarnya kalau dalam sistem ekonomi kapitalisme itu kan yang dibahas ini aja, ya. Satu strategi, yang kedua fiskal, ya, yang ketiga adalah moneter. Negara akan melakukan itu. Strategi itu untuk mencapai tujuan ekonomi, ya. Kalau dalam kapitalisme berarti bagaimana pertumbuhan ekonomi itu bisa terus meningkat, ya, dalam jangka panjang. Kemudian kebijakan fiskal bagaimana mengatur pajak itu agar bisa membiayai kebutuhan-kebutuhan negara, termasuk mungkin dalam konteks utang, ya. Kemudian bagaimana moneter mengatur tingkat suku bunga. Tentu dalam Islam tingkat suku bunga tidak ada. Ya. Negara tidak akan bicara tentang tingkat suku bunga. Bagaimana tentang neraca perbayaran, terutama pembayaran luar negeri. Ya, nanti juga diatur atau dibahas di dalam kitab ini bagaimana perdagangan luar negeri. Apa status dari devisa, ya, ketika masyarakat atau rakyat negara Islam itu dia ekspor keluar, itu posisinya seperti apa, ya? Apakah dibayarnya pakai dolar ataukah dibayarnya pakai dinar dan dirham atau yang lain? Nah, itu di dalam sistem moneter ini dibahas. Dan bagaimana mengatur peredaran uang? Apakah yang beredar itu emas dan perak? Apakah yang beredar itu jenis mata uang yang lain? Kalau misalnya di dalam sistem ekonomi Islam nanti tumbuh misalnya, apakah rupiah itu akan hilang atau bagaimana? Nah, itu yang diatur di dalam politik ekonomi, dan yang berperan untuk itu adalah negara, ya. Sehingga ketika kebijakan politik
ekonomi ini dilakukan, paling tidak harus bisa memberikan dampak ya terhadap ekonomi, yaitu satu, dampak pertumbuhan ekonomi. Ya, nanti akan kita bahas bagaimana Islam melihat tentang pertumbuhan ekonomi itu. Apakah pertumbuhan ekonomi itu penting atau tidak? Nanti akan kita lihat. Kemudian distribusi kekayaan, bagaimana agar kekayaan itu bisa terdistribusi dengan baik. Sementara ini merupakan problem utama ya dari sistem ekonomi kapitalis yang ada saat ini. Lalu bagaimana inflasi ini? Inflasi ini secara faktual ada, ya, bahwa harga barang-barang itu naik. Nanti akan kita bahas kenapa harga barang-barang itu naik. Bagaimana cara menekan inflasi dalam sudut pandang Islam, ya. Sehingga ketika negara berperan di sini, ya, karena inflasi itu tidak bisa diatasi oleh individu-individu, pasti negara yang akan mengatasi ini. Kalau ini bisa diatasi, maka dalam jangka panjang kekayaan suatu masyarakat itu tidak akan terus tergerus karena inflasi. Ya, sekarang itu kan investasi jangka panjang itu kan agak repot, ya. Atau orang ngasih pinjaman jangka panjang itu juga repot. Ya. Misalnya mau ngasih pinjaman 1 miliar, ya, dibayar setahun ke depan. Ya. Nah, orang yang minjemin kan berpikirnya begini, ya oke, saya paham, nggak ada riba nih, ya. Tapi kalau 1 miliar dipinjami sekarang, lalu dikembalikan 1 miliar 1 tahun ke depan, kan 1 miliar tahun depan itu kan nilainya tentu lebih rendah dibandingkan dengan 1 miliar yang sekarang. 1 miliar sekarang mungkin bisa digunakan untuk membeli satu mobil misalnya, ya, dengan kelas tertinggi. Nanti 1 miliar di tahun berikutnya hanya bisa mendapatkan mobil yang kelas kedua, atau bahkan mungkin kelas 3 tidak sanggup lagi untuk membayar mobil kelas tertinggi. Ya, nah ini dampak kebijakan politik. Jadi dengan kata lain, kalau kita bicara tentang politik ekonomi, kita juga harus bisa menemukan jawaban terkait dengan bagaimana pertumbuhan ekonomi negara itu. Bagaimana distribusi kekayaannya bisa diatasi atau tidak. Dan bagaimana inflasi, ada nggak inflasinya? Ya, apakah uang-uang itu nilainya masih sama? Apakah barang-barang itu masih stabil? Jangan-jangan harga barang terus melambung, mata uang terus turun nilainya. Nah ini terkait dengan kaitannya politik dengan perekonomian. Ya. Sehingga kesimpulannya Bapak Ibu sekalian, dalam ekonomi politik yang akan kita bahas nanti bagaimana kekuasaan itu berjalan, sistem ekonomi apa yang akan digunakan, bagaimana corak pasar yang ada di dalam sistem itu, lalu bagaimana pertumbuhan ekonominya, dan yang tidak kalah pentingnya adalah keberlanjutan. Kalau kita melihat sistem khilafah itu terus ada dari tahun Rasul ya 576 sampai 1924, kemudian sistem khilafah tidak ada, dan kita mendapatkan di dalam sistem khilafah itu kemakmuran terus terjaga. Ini berarti apa? Sistem ekonomi Islam itu telah berhasil meletakkan dasar-dasar ekonomi yang mampu menjamin keberlanjutan jangka panjang. Sekarang ini dunia keberlanjutan ini dipertanyakan. Ya. Krisis sering terjadi. Ya. Termasuk di Indonesia. Ya. Indonesia misalnya dikatakan ekonomi tumbuh. Ya. Tumbuh. Selalu di atas 0 gitu. Ya. Artinya tumbuh. Tapi pertanyaannya, apakah ekonomi Indonesia membaik? Ya. Jawabannya tentu tergantung indikator apa yang kita gunakan. Ya. Kalau indikatornya itu adalah tingkat kemiskinan, maka kita bisa mendapatkan ternyata tingkat kemiskinan di Indonesia itu bukannya turun, malah naik. Ya. Lalu ketika terjadi krisis ekonomi tahun 98, krisis ini global terjadi. Pertanyaannya, gimana caranya Indonesia bertahan? Ternyata enggak ada satupun langkah yang bisa dilakukan Indonesia untuk mempertahankan dari krisis itu. Beda dengan Malaysia. Malaysia punya struktur ekonomi yang lebih kuat dibandingkan dengan Indonesia. Akhirnya masih bisa bertahan dengan lebih baik dibandingkan dengan Indonesia. Lalu katanya di masa reformasi ini kelembagaan ekonominya itu diatur dengan baik. Pertanyaannya, apakah betul begitu?
Fundamental ekonominya apakah terjaga? Apakah betul inflasi itu bisa dijaga stabil? Ya terus naik inflasi itu. Lalu utang luar negeri terus naik. Ya. Kemudian pajak terus naik dan seterusnya. Korupsi juga semakin naik. Jadi ini pertanyaan-pertanyaan besar kita. Tinggal kita jawab, ya. Kenapa bisa begitu? Nah, kalau kita kaitkan secara sederhana bahwa politik ekonomi di Indonesia itu bukan ekonomi Islam, maka ini tentu menjadi dasar bahwa sistem ekonomi yang tidak Islami itu ternyata akibatnya seperti yang terjadi di Indonesia. Ini seperti ini. Ya, katanya Indonesia itu adalah negara terbesar tingkat GDP-nya. Ya jelas. Kenapa? Karena Indonesia rakyatnya itu paling besar, 200 berapa sekarang? 270 juta. Ya tentu total pendapatannya pasti besar. Ya, tapi ingat, ternyata kemiskinan di Indonesia itu luar biasa besar. Ya. Disebutkan menurut BPS 9,57%. Ya. Ini memang angka psikologis. Ya. Orang di dalam komunikasi politik, ekonomi selalu disebutkan kemiskinan di Indonesia sudah di bawah 2 digit. Ya, seolah-olah udah kecil. Padahal 9,57% itu sudah mendekati 10%. 10% itu atau 9,57% itu kira-kira 26,36 juta jiwa masyarakat di Indonesia itu masih miskin. Dengan hitungan bagaimana pendapatannya $2 per orang per hari. $2 itu kan 30.000. 30.000 kalau satu keluarga itu 4 orang anak, berarti pendapatannya adalah 120.000 per hari. 120.000 per hari per bulan berarti pendapatannya adalah 3,6 juta. Nah, berdasarkan ini maka ada 26,36 juta jiwa yang pendapatannya di bawah 3,6 juta. Ya. Nah, kalau pakai data kemiskinan Bank Dunia menyarankan Indonesia menggunakan standar 3,2 US dollar per orang per hari, datanya berbeda. Yang miskin itu adalah 16% atau 44 juta jiwa. Nah, ini pun kemudian menjadi perbedaan pendapat, pro kontra. Apakah memang Indonesia ekonominya semakin membaik ataukah semakin memburuk? Ya, nanti akan kita diskusikan tentu dengan indikator-indikator yang lebih lengkap. Ya, baik, Bapak Ibu sekalian. Jadi itulah kira-kira apa yang akan kita bahas di dalam politik ekonomi Islam, atau di dalam buku ini itu disebutkan dengan judul As-Siyasah Al-Iqtisadiyah Al-Muslah. Kalau lihat daftar isinya bisa dilihat di situ, maka ada 3 bagian besar atau 4 bagian besar yang akan dibahas di dalam kitab ini. Yang pertama adalah terkait dengan bagaimana sistem ekonomi kapitalis melakukan strategi politik ekonominya. Ya. Di dalamnya ada politik penjajahan ekonomi itu. Kemudian yang kedua, bicara tentang bagaimana sistem ekonomi sosialis, kerusakannya di mana dan apa akibatnya dalam kondisi sekarang. Dan yang ketiga adalah bicara tentang sumber daya ekonomi. Ya. Bagaimana hukum tentang pertanian, hukum tentang perindustrian, hukum tentang jual beli dan sebagainya. Lalu yang keempat adalah terkait dengan siasahnya, politiknya, bagaimana hukum-hukum itu bisa dikendalikan dengan kebijakan negara agar mengarah kepada tujuan-tujuan ekonomi yang diharapkan oleh Islam. Ada politik pertanian, ada politik perindustrian, ada politik ya pertanian, perindustrian, politik perdagangan. Termasuk di dalamnya adalah politik perdagangan luar negeri. Ya. Jadi itu kemudian di bagian awal kalau Bapak Ibu semua nanti mendapatkan rezeki, kalau yang kitab Arabnya bisa di-download ya mungkin melalui host ya, bisa mendapatkan kitab Arabnya aslinya untuk mungkin bisa dibaca-baca. Kalau yang mau terjemahnya aja bisa dibeli di toko buku yang ada dengan judul Politik Ekonomi Agung. Ya, sebagai pengantar misalnya dalam kitab ini beliau
Syekh Abdurrahman Al-Maliki menyoroti terkait dengan gempuran, ya, negara-negara Islam menghadapi gelombang ekonomi, ya, dan strategi-strategi ekonomi yang dilakukan oleh Barat, baik itu berupa propaganda sistem ekonomi sosialis maupun sistem ekonomi apa namanya kapitalis. Nah, apa yang kita lihat sekarang ini, ya, seperti yang ditulis oleh beliau di tahun 1963, bahwa kaum muslimin nggak berdaya sama sekali. Jadi kalaupun ada perubahan pola ekonomi yang terjadi di negeri-negeri Islam, itu bukan, ya, di dalam kitab ini di bagian pendahuluan ini disebutkan, itu bukan karena apa namanya ada geliat untuk melawan sistem ekonomi yang lain, gitu, ya, atau karena ada tumbuh perasaan dizolimi secara ekonomi, bukan itu, ya. Bahkan yang terjadi kan seperti yang terjadi di Indonesia sekarang ini, bukannya semakin melawan terhadap sistem ekonomi kapitalis, bahkan semakin merangkul itu, ya. Itu artinya apa menurut beliau, ya, Syekh Abdurrahman Al-Maliki, bahwa itu terjadi bukan karena perubahan di tengah-tengah kaum muslimin, tapi yang terjadi adalah perubahan yang dilakukan oleh orang-orang kapitalis. Kapitalis mereka menyadari ini ada yang salah ini. Kalau ini terus dilanjutkan, maka kaum muslimin ini bisa bergolak melawan mereka. Lalu berubahlah strategi mereka. Strategi penjajahan ekonomi. Yang awalnya penjajahan ekonomi itu secara fisik, ya, penjajahan fisik, dikuasai suatu daerah, lalu sumber daya alamnya dikeruk atas nama mereka, sekarang berubah. Ya, penjajahannya itu dialihkan menjadi penjajahan ekonomi yang tanpa fisik. Secara kedaulatan negara-negara Islam itu memiliki kedaulatan tanda kutip, tetapi secara ekonomi mereka tidak mampu untuk mengendalikan ekonomi mereka. Sumber daya alam yang dikuasai oleh Barat, kemudian politikusnya juga dikuasai oleh Barat. Politikus-politikus itulah yang digunakan oleh Barat untuk menancapkan sistem ekonomi kapitalis di dalam dunia Islam. Ya, kira-kira itu mungkin sebagai gambaran awal, Ustaz, Bapak Ibu semua. Ya. Insya Allah nanti kita akan lanjutkan dengan lebih detail lagi. Ya. Biasanya kalau pengantar itu ngalor ngidul ke sana kemari. Ya. Semoga bisa difahami. Nanti akan kita lengkapi barangkali karena kitab ini dibuat pada tahun 1963. Mungkin pertanyaannya adalah begini. Apakah kitab ini masih relevan? Ya, kan gitu kan? Maka saya pastikan kitab ini relevan. Kenapa? Karena yang dibahas dalam kitab ini adalah khutut ar-ridha. Strategi-strategi besar yang dicanangkan oleh Islam. Sementara kita tahu Islam itu tidak akan pernah berubah oleh zaman dan waktu. Strateginya sama. Apa yang dilakukan para khalifah selama 1400 tahun yang lalu itu tidak pernah berubah sama sekali strateginya. Ya. Ini apalagi tahun 1963, baru 60 tahun yang lalu. Dan kondisinya belum banyak berubah konstelasi politik, ya kan? Ideologi masih sama. Ideologi masih Islam, Kristen, kok bisa Islam, kapitalis, sosialis. Gitu, sama. Dan secara khutut, ya, secara strategi inti, mereka juga sama. Enggak ada perubahan. Paling yang berubah adalah uslubnya kita sebut. Cara, ya, cara detailnya yang awalnya itu adalah menjajah secara fisik, sekarang menjajah secara ekonomi. Ya, intinya kan sama, isti'mar. Karena metode pengembangan kapitalisme itu adalah isti'mar, penjajahan. Ya, nah, mungkin kalau penjajahan ekonomi ini nanti banyak diungkap kebobrokannya, mungkin beda lagi. Ya. Dan apakah bisa kita prediksi? Mungkin bisa kita prediksi. Ya. Sekarang isu-isunya kan sudah berubah nih. Ada isu tentang keberlanjutan, ya kan? Isu tentang perubahan iklim. Nah, mungkin beda lagi caranya ini nanti. Yang biasanya langsung kuasai itu batu bara, kemudian kuasai minyak bumi, ya. Lalu muncul isu itu.
Nah, nanti seolah-olah Barat itu menjadi baik. Minyak bumi nggak dieksploitasi, batu bara tidak dieksploitasi, tapi gantinya apa? Mungkin nikel, mungkin yang lain gitu. Yang menurut mereka itu tidak mengganggu perubahan iklim di dunia. Baik, kira-kira begitu, Ustaz. Mohon maaf jika terlalu panjang ini. Oke, alhamdulillah baik Ustaz. Eh, Masya Allah, Bapak Ibu jamaah sekalian. Jadi setidaknya untuk malam ini, ya, di bagian awal sesi kitab ini kita dapatkan gambaran berkaitan dengan pola ya ataupun susunan bahasan kitab ini. Tadi setidaknya yang saya ingat lah ya, jadi juga tercatat semuanya bicara tentang strategi ataupun kebijakan politik ekonomi kapitalisme, kemudian juga berkaitan dengan ekonomi sosialis, dan kemudian ada yang Islam. Ya, alhamdulillah Bapak Ibu, sesi tanya jawab kita buka. Jadi Bapak Ibu jika ada yang ingin bertanya terkait dengan diskusi kita malam ini, ya, terutama di dalam eh, awal bahasan kita, ya karena itu memang diskusinya masih panjang. Saya lihat tadi banyak subtema yang mungkin hitungannya nggak selesai dalam satu kali pertemuan ini kayaknya. Ya, alhamdulillah, sekali lagi kami buka sesi tanya jawab. Bisa nanti Bapak Ibu kirimkan pertanyaannya di kolom chat seperti biasa kita lakukan diskusi. Atau nanti Bapak Ibu ada yang bertanya langsung, bisa tanyakan langsung kepada Ustaz ya. Alhamdulillah, kita tunggu ya Bapak Ibu. Oke, ini sudah ada pertanyaan yang masuk Ustaz. Ada setidaknya yang tercatat ada dua pertanyaan. Pertama dari Ibu Nurlela. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya, apakah ada kaitan politik ekonomi dengan politik jihad Ustaz? Nah, ini pertanyaan dari Ibu Nurlela. Monggo Ustaz, ditanggapi Ustaz. Ya, politik ekonomi, politik jihad tentu kan tidak ada di situ. Kalau kalau dikaitkan, kalau kalau mau dikaitkan ada nggak? Ya ada politiknya kan sama-sama politik. Ya, tapi ini tentu bahasan yang berbeda. Politik jihad dengan politik ekonomi. Ya, kalau kalau tadi kita gunakan struktur definisi politik itu adalah cara mengatur umat, ya, maka politik jihad itu bisa dimaknai sebagai bagaimana negara mengatur aktivitas jihad. Strateginya seperti apa, dilakukan untuk apa, kepada siapa, dan sebagainya. Ini tentu berbeda dengan pembahasan politik ekonomi. Ya. Meskipun bisa jadi di dalam konteks nanti daulah Islam ya, ekonomi dengan jihad itu akan menjadi satu. Bisa. Ya. Politik ekonomi itu bisa digunakan untuk mendukung kebijakan jihad ya sebuah negara. Misalnya apa? Misalnya di dalam politik perdagangan luar negeri, ya, bahwa secara syar'i tidak boleh negara itu atau masyarakat memperjualbelikan barang milik mereka meskipun ya atau milik negara yang akan memperkuat kekuatan musuh, ya, atau kafir harbi fi'lan bahkan, ya. Kafir harbi yang memusuhi umat Islam. Kita jual senjata, jual pesawat tempur, jual apa, itu tentu tidak boleh. Gitu. Ya, itu kan pembahasan politik ekonomi. Ya. Tapi ada nggak kaitannya dengan jihad? Ada. Kenapa? Ya, karena di dalam konteks hubungan luar negeri tidak boleh negara itu memberikan tambahan kekuatan kepada negara-negara yang membahayakan negara itu. Ya, ini kita tidak hanya bicara tentang Islam ya. Saya pikir negara-negara lain yang di luar Islam pun ya, negara-negara Barat itu pasti begitu. Nggak mungkin Amerika itu jual senjata kepada
Soviet gitu, atau Rusia sekarang, nggak mungkin kan gitu. Kenapa? Karena membahayakan dia gitu. Bahkan yang dilakukan bahkan dengan kekuatan ekonomi Amerika, Amerika itu bisa mengontrol persenjataan yang ada. Ya, teknologi nuklir dibatasi. Gimana caranya? Ya, kontrol itu. Misalnya Iran tidak boleh misalnya, atau Korea Utara tidak boleh. Ya, nah, itu kan eh, di ya, atau politik ekonominya kuat. Ya, jadi secara langsung tidak ada hubungan antara politik ekonomi dengan politik jihad. Tetapi tentu kalau kita bicara tentang sistem, di dalam sistem daulah, politik ekonomi itu bisa juga digunakan untuk politik jihad. Kita masih ingat apa yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy terhadap apa namanya umat Islam waktu itu di zaman Rasul, melakukan embargo. Gitu. Embargo itu apa? Politik ekonomi kan? Itu. Fungsinya itu apa? Fungsinya agar melemahkan musuh. Ya. Jadi itu kaitannya saya pikir yang bisa di. Nah, maksud saya bilang di awal itu tidak ada kaitannya apa? Karena kita di dalam kitab ini tidak membahas politik jihad gitu secara langsung, ya. Tapi politik ekonomi bisa mempengaruhi aktivitas jihad yang dilakukan oleh negara. Gitu, Ustaz. Semoga jelas ya. Alhamdulillah langsung dapat tanggapan dari penanyanya itu Ustaz. Ya Alhamdulillah. Ini pertanyaan selanjutnya Ustaz dari Bapak atau Mas Rio ya. Mohon maaf kalau salah pendidikan. Assalamualaikum. Apa Ustaz izin bertanya, apa yang terjadi di Rempang? Apakah terjadi Rempang saat ini maksudnya Ustaz? Apakah bagian dari politik ekonomi atau ekonomi politik? Karena di sana telah terjadi kebijakan negara. Nah, monggo Ustaz, Ya. komentar. Lugas sebenarnya kita sebut ini adalah persekongkolan antara politik dan ekonomi. Gitu. Jadi sudah tidak lagi politik ekonomi atau ekonomi politik. Ya. Persekongkolan itu. Politik dengan ekonomi itu bersekongkol. Ya. Ekonomi menggunakan politik, politik digunakan untuk mendapatkan ekonomi yang lebih tinggi. Lalu pertanyaannya ada apakah akar masalahnya itu memang di politik, apakah politik ekonomi atau ekonomi politik itu mempengaruhi apa yang terjadi di Rempang? Iya, gitu. Ya. Kenapa? Karena tabiat dari sekarang gini, eh, untuk menjawab ini tentu kita harus jujur. Ya. Kalau bicara tentang politik ekonomi yang dikembangkan di Indonesia atau diterapkan di Indonesia itu politik ekonomi yang mana? Gitu. Ya. Apakah politik ekonomi sosialis? Ataukah politik ekonomi kapitalis? Ataukah politik ekonomi Islam? Ya. Tentu jawaban kita itu bukan Islam. Karena Islam tidak pernah mengizinkan ya seseorang, bahkan negara sekalipun dengan kekuasaan yang dia miliki, merampas ya, hak milik orang lain. Kita masih ingat cerita uh, Sayyidina Umar bin Khattab yang mengirimkan tulang ya, kepada salah satu wali beliau yang menggusur tanahnya digunakan untuk masjid. Ya. Coba ini kita bayangkan ya. Wali berarti kan dia penguasa, bagian dari politik. Ya. Kemudian untuk masjid itu untuk kebaikan. Ini untuk kebaikan, bukan digunakan untuk kerajaan atau istana katakan, bukan digunakan untuk kepemilikan individu, tapi masjid ini digunakan bersama. Terus yang tanah itu milik orang Yahudi. Gitu. Ya. Tapi ketika berita itu didengar oleh Umar, apa yang terjadi? Umar menyerahkan ya, yang mensyaratkan bahwa Umar akan meremukkan tulang orang itu kalau tetap ya, wali itu kalau tetap tetap melakukan penggusuran. Ya. Itu artinya apa? Tegas di dalam Islam itu. Ya.
Bahkan untuk kepentingan umum pun tidak boleh digunakan untuk jalan, tidak boleh digunakan untuk apa namanya jembatan, tidak boleh digunakan untuk waduk, tidak boleh kalau itu sifatnya memaksa. Ya. Nah sekarang kita lihat Rempang. Rempang ini digunakan untuk apa? Ternyata digunakan untuk kawasan wisata. Ya. Kawasan wisata ini milik siapa? Milik swasta, bukan milik negara. Dengan ini sudah bertentangan dengan Islam kan gitu. Yang kedua, tidak ada eh, diskusi yang baik antara rakyat dengan negara. Ya, negara hanya main kekuasaan saja. Ya, harus nyah tanggal 28 September. Selain itu akan dilakukan kekerasan dan sebagainya. Itu kan tentu bertentangan dengan Islam. Bukan Islam ini. Ya. Lalu apakah sosialis? Ya. Mungkin ada unsur sosialis, tapi sosialis coraknya tidak begini. Ini jelas corak-corak kapitalis. Ya. Corak kapitalis itu adalah corak yang menggunakan kekuasaan negara untuk memenuhi kebutuhan pribadi dia. Ya. Sehingga dengan negara yang dia bisa kuasai, ya, mungkin dengan uang, ya itu penjajahan di situ secara personal kan gitu. Mungkin dengan kekuasaan, mungkin dengan apalah gitu, ya, cara dia mengikat penguasa itu di situ untuk menjamin kepentingan dia secara pribadi. Nah, ini yang terjadi di situ, ya. Jadi ini sudah karakternya seperti itulah yang kita bisa lihat. Nah, mestinya uh, polemik di Rempang ini bisa menjadi cermin bagi kita. Ya, kita itu maunya seperti apa sebenarnya? Itu sudah ditunjukkan di depan mata kita bahwa inilah yang terjadi. Ya, yang gimana kita mau terus teriak-teriak ya membela satu sistem ya ideologi yang di luar Islam ya sementara di hadapan kita secara jelas sistem atau ideologi itu telah memberikan dampak yang buruk bagi kehidupan kita ya jadi di Rempang ini bagian dari politik ekonomi iya karena kebijakan negara kita itu dibangun di dalam rangka untuk memberikan fasilitas pertumbuhan ekonomi. Oh, yang penting ada pertumbuhan ekonomi, ya. Maka sebutannya itu kan demi investasi, demi investasi, demi investasi, ya. Ataukah ekonomi politik, ekonomi yang dipolitikan? Iya itu juga, gitu. Jadi memang terjadi persekongkolan di situ yang kita sebut dengan oligarki, ya. Terjadi persekongkolan antara politikus dengan ekonom atau pelaku usaha bahkan tidak hanya persekongkolan ini pelaku usaha juga politikus jadi dia buat undang-undang sendiri digunakan untuk ngatur dia sendiri ya nggak ada manusia di dunia ini yang mengatur untuk dirinya yang memberatkan nggak ada ya. Kalau pengen ada aturan ya pengennya itu kita punya fasilitas semua lah gitu ya nah kalau hukum penjara nggak ada gitu. Manusia begitu ya. Nah ini yang terjadi di rem adalah prototipe kita bisa dijalankan dengan cara seperti ini inilah yang terjadi barangkali begitu Pak Rio ya. Alhamdulillah, mungkin cukup jelas ya, Pak Rio. Ustaz, itu pertanyaan dari kami. Kembali nanti kalau memang ada pertanyaan lagi, kita tunggu. Kalau tidak ada, mungkin ini menjadi pertanyaan penutup Ustaz. Eh, Ustaz juga kami yakin tahu satu kitab yang juga ditulis oleh ulama terakhir ini. Eh, tetapi Nana Bahani dalam kitab Nizamul Istiqlal di Islam. Ada kemudian juga kitab Al-Amwal Daulah misalnya ditulis oleh Syekh Abdul Qadir Jalil. Nah, kira-kira Ustaz, saya lebih kepada pertanyaan pembanding Ustaz. Apa yang Ya. membedakan kitab-kitab ini Ustaz? Padahal benang lurusnya adalah ekonomi. Ya, benang lurusnya ekonomi. Contoh kasus antara kitab ini dengan kitab Istiqodi fil Islam yang ditulis oleh Syekh Abdul Muhammad. Nah, kenapa ada kitab ini lagi? Padahal kalau menurut saya dalam kitab
saja, setidaknya mencakup apa yang juga saya kira menyentuh apa yang nanti kita kupas ke depan. Nah, kira-kira apa nih Kak korelasi dari tiga kitab ini? Karena kayaknya di kitab yang terakhir kami sebutkan dari awal, malah ini agak lebih spesifik seperti yang tadi kita sampaikan, ada fiskalnya dari ya, ada moneternya dari saya kira. Kira-kira di mana nih Kak Ya, kekhasan dari setiap kitabnya? ya irisan pasti banyak antara kitab-kitab itu, ya. Namun ada titik berat, ya, yang dibahas dalam kitab-kitab itu. Kalau nizam nizam iktisad ya fil Islam itu tentu menitik beratkan tentang sistem ekonominya, ya, tentang sistem ekonomi. Sistem ekonomi itu bicara tentang bagaimana ekonomi Islam itu berjalan, gitu kan. Jadi objeknya sistem ekonominya. Nah, kalau uh, kitab Al-Amwal itu lebih lebih spesifik lagi. Dia bicara tentang kitab ini bicara tentang bagaimana keuangan negara dikelola. Ya, jadi Al-Amwal Baitul Mal sebenarnya. Baitul Mal yang dimaksudkan di sini bukan Baitul Mal yang ada di masyarakat. Ya. Ini Baitul Mal sebagai lembaga keuangan negara. Ya, jadi kalau kalau ekonomi dilakukan oleh negara untuk mengurus keuangan negara, itu dijelaskan di dalam kitab Al-Amwal fi Daulatil Khilafah. Ya. Eh, nah, kalau politik ekonomi Islam, ya itu nanti akan bicara bagaimana, ya apalagi ini kan tidak judulnya kan bukan As-Siyasah Al-Iqtisad Al-Islami, tapi As-Siyasah Al-Iqtisad Al-Muslah yang agung. Maka kitab ini sebenarnya dalam pandangan saya ini untuk mengupas dua hal. Yang pertama adalah membandingkan dan meruntuhkan argumen-argumen yang dilakukan oleh negaranya. Fokusnya di negara-negara kapitalis dan negara-negara sosialis di dalam memberlakukan sistem ekonomi mereka. Gitu. Dan yang kedua, setelah meruntuhkan ini, lalu kemudian dipaparkan bagaimana kebijakan sistem ekonomi itu, ya, itu dilakukan dalam bentuk kebijakan-kebijakan. Ya, nanti begitu. Jadi memang idealnya untuk membahas atau untuk mengkaji kitab ini, ya, maka kitab Nizam Iktisad itu paling tidak pernah dibaca, gitu, ya, agar nyambung. Nanti bahasanya hampir sama, ya, bahasanya misalnya terkait dengan eh, aspek pertanahan, ya, ahkamul aradi dibahas juga di dalam kitab Nizam Iktisad, ya, tentang perdagangan luar negeri juga dibahas di dalam Nizam Iktisad. Nah, tapi ya akan dibahas lagi di sini dalam konteks bagaimana negara mengatur tentang urusan-urusan itu. Jadi fokusnya tentu di siasahnya itu, di politiknya itu, ya, bagaimana negara mengatur urusan-urusan tentang tanah, tentang perdagangan luar negeri, perdagangan dan sebagainya ketika sistem ekonomi Islam itu diterapkan. Ya, jadi ibaratnya fondasinya, ya, kita bahas sistem ekonominya. Ini adalah sistem ekonomi Islam seperti ini. Lalu dalam sistem ekonomi Islam itu ternyata ada unsur negara yang berperan, yang peranannya di situ ada dua hal. Yang pertama adalah peranan terkait dengan keuangan, ya, ini mungkin fiskal dan moneter, gitu kira-kira bahasanya nih. Fiskal dan moneter itu dibahas di dalam Al-Amwal. Kalau kita sandingkan dengan ilmu-ilmu yang sekarang ini. Nah, kalau yang ini apa? Ini terkait dengan aktivitas ekonominya, itu, ya, tentang perdagangannya, tentang pertaniannya, tentang perindustriannya, ya, bagaimana aturannya, kemudian negara bagaimana turut campur di situ, di situ, ya. Kira-kira begitu ini apa kita bandingkan antara beberapa kitab itu. Begitu Ustaz. Ya, semoga agak jelas lah. Karena memang hampir bisa kita pastikan hasanah ataupun tawaran-tawaran ekonomi Islam yang hari ini ditawarkan tokoh-tokoh itu setidaknya ini mengisi kekurangan itu.
Nah, mungkin kami menilainya begitu. Apakah memang yang hari ini itu memang belum mencukupi? Artinya yang digagas ekonomi Islam oleh para tokoh-tokoh kaum muslim di belakangan ini tidak mampu menjawab problem ekonomi hari ini. Nah, kita lihat apa yang ditulis oleh salah satu pemikir ulama kita, ini seperti ada kontribusi baru untuk menyelesaikan persoalan-persoalan dunia. Ya, Ustaz, alhamdulillah, Ustaz. Terima kasih atas penjelasan tadi. Kira-kira untuk closing statement, Ustaz, ada untuk sesi malam ini, Ustaz? Eh, Iya, sementara itu ya. Jadi insya Allah ini bagian awal ya. Nanti akan lebih detail, insya Allah kita mungkin akan lebih banyak diskusi ya. Tentu kajian ini akan menarik kalau eh, dikaitkan dengan fakta-fakta kejadian sekarang ya. Seperti yang saya sampaikan, kita juga ingin menguji kan. Kira-kira gitu. Kita bukannya nggak percaya, gitu kan. Tapi paling tidak kita akan mendapatkan pemahaman, iya memang Islam itu kalau diterapkan kapan aja itu bisa itu dan bisa mengatasi sumber masalahnya. Ya. Dan insya Allah itu semoga kita semuanya tetap semangat. Tunggu di pertemuan-pertemuan berikutnya, insya Allah.